Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Agus Wi Channel. Pada segmen kali ini saya ingin menjelaskan tentang materi kelas 12 semester 1, yaitu tentang rangkaian arus searah. Secara dasar di SMP sudah pernah diterima ya, sehingga mudah-mudahan video ini bermanfaat dan barokah bagi kita semua. Tapi saya juga mengucapkan terima kasih pada Sobat Agus Wi yang telah share, like, dan komen, dan yang penting adalah subscribe. Mudah-mudahan Allah membalas dengan limpahan rahmat dan hidayah. Mari kita simak video ini. Oke teman-teman, bab 1 untuk materi kelas 12 yaitu rangkaian arus searah. Konsep yang esensial dari suatu rangkaian hambatan kemudian dihubungkan dengan beda potensial V. Tentu kalau simbol baterai misalkan ini kutub positifnya di sini ya, ini. Sedangkan ini adalah kutub negatifnya yang pendek. Jadi ini positif, ini negatif. Arus mengalir dari kutub positif menuju ke kutub negatif. Nah, hambatan yang diberikan dengan beda potensial V maka akan mengalur arus I. Nah, besarnya R berapa? V potensialnya dibagi dengan 4 arusnya yang lewat dalam suatu rangkaian ini. Nah, ketika hambatan atau resistor ini konstan, maka yang terjadi adalah ada kesebandingan antara tegangan atau potensial dengan kuat arusnya. Biasanya teman-teman itu ada grafik nanti. Grafiknya seperti ini. Ini misalkan ada untuk V, ini I begitu. Nah, karena V sebanding dengan I, maka grafiknya berupa garis lurus. Nah, seperti ini teman-teman. Biasanya soalnya bentuknya seperti ini nanti. Nah, yang berikutnya, yang kedua yaitu atau yang 1B, rangkaian arus searah itu ada 2 dan 3. Ada 1 seri, paralel, dan campuran. Konsep cara di SMP sudah pernah teman-teman dapatkan ya. Nah, maka untuk rangkaian yang seri, misalkan ada 3 resistor R1, R2, R3 dihubungkan dengan beda potensial atau tegangan V, maka arus lewat sini, muter sini ya. Cirinya apa pada rangkaian seri itu? Rangkaian seri hambatan atau resistor, arus yang lewat di sini, kemudian di R1 sama, ini punya I1 misalkan, ini I2, ini I3, maka nilainya sama arus yang lewat kalau hambatan seri itu ya. Nah, untuk mencari hambatan penggantinya dari total semuanya ini, kita tinggal jumlahkan. R serinya berarti sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Nah, bagaimana dengan tegangan totalnya? Tentu ketika kita mengukur tegangan di antara ujung-ujung resistor 1 akan muncul V1 nilainya. Demikian juga untuk resistor 2 V2, ini V3. Maka V totalnya yang lewat nilainya sama dengan tegangan antara ujung-ujung resistor 1 atau V1 ditambah V2 ditambah V3. Nah, itu rangkaian seri, ada 3 yang harus dicermati. 3 ciri tadi, arus sama, kemudian resistornya tinggal jumlahkan, tegangannya juga tinggal jumlahkan. Yang berikutnya adalah kalau ada hambatan dirangkai paralel seperti ini, seperti gambar ini ya. Ini misalkan ada beda potensial V sini. Nah, kemudian ketika diberi beda potensial maka arus akan melewat di sini. Nah, sesuai konsep di SMP, kalau hukum 1 Kirchhoff, ketika arus melewati 1 titik cabang, maka jumlah arus yang masuk itu kan sama dengan yang keluar. Nah, berarti ini arus yang masuk adalah I, ini titik cabangnya. Nah, keluar di hambatan R1, berarti ini adalah I1. Ini keluar juga di hambatan yang kedua yaitu I2. Maka cirinya kalau paralel, jumlah arus yang masuk I sama dengan yang keluar I1 ditambah I2. Tegangan totalnya bagaimana? Sama. V totalnya itu sama. V1 sama dengan juga V2 nilainya. Nah, bagaimana untuk mencari hambatan penggantinya ketika dirangkai paralel? Nah, kita pakai seper R paralelnya sama dengan seper R1 ditambah seper R2.
Nah, cara cepatnya seperti ini. Harus dibalik nanti kalau ketemu, samakan penyebutnya dibalik atau seperti ini langsung ya. RP sama dengan R1 kali R2 per R1 ditambah R2. RP itu R paralel. Ya, demikian untuk konsep rangkaian arus searah. Kita lanjutkan nanti dengan contoh soal berkaitan dengan konsep itu. Oke teman-teman, kita lanjut dengan contoh soal agar konsepnya tadi masuk ya. Yang pertama, ada grafik hubungan antara V dan I seperti gambar. Ini vertikalnya V, horizontalnya adalah kuat arus. Berapa kuat arus yang mengalir jika V-nya 4,5 volt? Nah, maka ada dua cara. Cara yang pertama begini teman-teman. Cara satunya, kita cari dulu berapa nilai R-nya, hambatannya. Berarti R itu sama dengan apa? Tegangan dibagi dengan kuat arus. Nah, tegangannya di grafik kan 3 dibagi dengan kuat arusnya 200 mA. Maka ini harus diubah ke dalam satuan ampere. Berarti kalau 200 mA itu sama dengan 0,2 ampere ya. Nah, 3 dibagi 0,2 ini kan 2 10 pangkat min 1. Kalau naik kan jadi positif pangkatnya ya. Menjadi 30 berarti dibagi dengan 2, hasilnya 15 ohm. Nah, ketika tahu R-nya maka kita masukkan untuk mencari berapa arus yang kedua. Nah, karena N konstan berarti ya tegangan yang kedua dibagi dengan R-nya. V2 nya adalah 4,5, kita masukkan R-nya berapa? 15. Berarti nilainya sama dengan berapa? Kalau dirapikan 0,3 ampere. Atau kalau diubah ke mili 300 mili ampere. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua teman-teman, ada cara asik. Cara asik. Nah, cara asiknya bagaimana? Pakai kesebandingan. Mengapa pakai kesebandingan? Karena R-nya kan konstan. Maka kita boleh pakai seperti ini. R itu apa? V per I. Berarti V2 per I2 harus sama dengan V1 per I1. Kita tinggal masukkan teman-teman. V2 berapa? V2-nya kan ini. Berarti 4,5 dibagi dengan I2 yang dicari. Nah, sama dengan V1 berapa? 3 dibagi dengan, kalau kesebandingan teman-teman nggak perlu diubah ini satuannya, nggak apa-apa ya. Berarti saya tulis 200 mA. Ya, kita bisa kita rapikan ini. Bagi 3, coret, flat, bagi 3. Berapa bagi 3? Ini 0, berapa bagi 3? 45 dibagi 3 kan 15. Ya, berarti 1,5. Baru dikalikan silang, maka ketemunya I2 sama 200 dikali 1,5. Berarti berapa? 300 langsung miliampere. Oke. Sekarang teman-teman, kita lanjut ke soal yang kedua. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal kedua berkaitan dengan rangkaian hambatan. Nih soalnya, 5 hambatan disusun seperti gambar. Jadi ada R1, R2, R3, R4, R5. Kemudian, nah bila R1 3 ohm, R2 6, R3 2, R4 5, dan R5 ada 1 ohm. Pertanyaannya adalah hitung besar hambatan total antara A dan B. Antara A dan B. Maka, ini termasuk rangkaian campuran. Jadi di SMP konsepnya sudah, kalau seri bagaimana, paralel, dan campuran. Berarti ini yang R1 dan R2, R3 ini kan paralel. Berarti kita cari dulu rangkaian penggantinya yang paralel. Nah, paralel. Berarti seper R paralel itu sama dengan seper R1 ditambah seper R2 ditambah seper R3. Kita masukkan nilainya. R1 tadi 3 ditambah R2 6 ditambah R3 2. Kita samakan penyebutnya. Oh berarti bagi 6 ya. Kali 2 berarti 2
ditambah 1 ditambah berapa? 3. Oke. Tambah 2 ya, tambah 2. Nah, berarti nilainya berapa? Kan 6 per 6. Nah, berarti R paralelnya ya 1 ohm. Nah, sekarang dari paralel ini maka hambatan berikutnya kalau dirapikan ini begini. Nah, jadi begini. Nah, ini A, ini B. Maka ini menjadi R4 tetap. Ini R4, R ini ma. Ini adalah R paralel tadi. Nah, tadi kan ada tuh. Ada berapa R4-nya? 5. R penggantinya atau paralel 1. Ini berapa? 1 juga kan? Maka ini kan seri A sampai B itu. Maka R serinya atau R totalnya nilainya sama dengan R4 ditambah R paralel ditambah R5. Hasilnya berapa? Nah, ini kan 5 tambah 1 tambah 1. Hasilnya 7 ohm. Ini adalah rangkaian totalnya atau R total dari keseluruhan penggantinya. Nah, demikian teman-teman konsep dan contoh soal tentang topik yang pertama, yaitu hukum umum dan rangkaian arus arah. Kita akan jumpa lagi di segmen yang kedua, yaitu tentang hukum Kirchhoff. Menarik teman-teman untuk disimak. Oke, sekian dulu dari Pak Agus. Mudah-mudahan konsep ini dan soal berguna, bermanfaat bagi kalian semua. Selamat mencoba, terus banyak latihan. Kurang lebihnya mohon maaf. Pak Agus akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.